Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan kumpulan tulisan saya yang berkaitan dengan dunia pewayangan yang pernah dimuat di media cetak saat itu. Dan saat ini saya abadikan di blog pribadi saya, sawali.info. Selamat mendengarkan. Hanuman Sang Pembebas. Dengan gerakan lincah dan cekatan, Anoman meloncat dari satu pohon ke pohon lain di Taman Argasoka yang sejuk dan rindang. Mulutnya tergagap-gagap melantunkan sepotong puisi sentimental. Maklum, sebagai serdadu, selama ini lidahnya hanya fasih menerjemahkan komando atasan. Meski demikian, vokal sumber itu mampu membuat dada Dewi Sinta berdebar-debar. Teringat sosok lelaki flamboyan yang sudah lama dirindukannya, Sri Rama. Trijatha putri Alengka yang diberi tugas membujuk Dewi Sinta agar mau melayani nafsu bejat Rahwana pun tak sanggup menyembunyikan perasaan haru. Oh Sri Rama, junjungan hamba yang sedang berduka. Betapa malang nasib paduka memburu sang permaisuri yang tak jelas rimbanya. Gunung didakinya, jurang dituruninya, lurah dijenguknya, sungai diseberanginya semata-mata demi Putri Sinta. Kini di Argasoka sang putri berada dalam cengkraman Rahwana. Sambil meloncat ringan dari pohon nagasari yang rimbun, bibir Anoman terus berpuisi ria mengabarkan keberadaan Sri Rama yang was-was memikirkan keselamatan Dewi Sinta. Untuk meyakinkan benar-benar duta Sri Rama, Anoman menyerahkan sebuah cincin kepada Dewi Sinta. Dengan tangan gemetar, perempuan sintal itu mengusap permata cincin yang tiba-tiba bersinar cemerlang. Seketika tubuhnya menggigil dahsyat, wajahnya kian memucat. Air matanya mengalir menganak sungai tak sanggup menahan arus perasaan yang membobol dinding nuraninya. Saat Sinta memasang cincin itu ke jari manisnya, lubang cincin itu teramat longgar. Demikian pula saat dikenakan di jari tengah dan ibu jarinya. Kini Anoman tahu selama di Alengka, permaisuri junjungannya itu benar-benar hidup dalam kubangan penderitaan. Dengan perasaan haru, Anoman menyampaikan tekad Sri Rama untuk membebaskan Putri Sinta dari cengkraman Rahwana. Trims banget, ente udah nyampein kabar Mas Rama pada Sinta. Ujar Sinta dengan vokal lirih nyaris tak terdengar. Anoman manggut-manggut sambil memusatkan kepekaan telinganya. Tiba-tiba terdengar derap langkah sepatu Lars menuju ke Taman Argasoka. Jelas, itu suara prajurit Alengka. Dengan terbata-bata Sinta meminta Anoman segera meninggalkan taman setelah memberikan tusuk konde cundo manik dan sepucuk surat untuk Sri Rama. Om, jangan lupa sampein tusuk konde dan surat ini sama Mas Rama. Sampein juga suara batin Sinta yang rindu berat. Pesan sang putri untuk yang terakhir kalinya dengan tenggorokan tercekat. Tanpa menjawab, Anoman segera meluncur meninggalkan Taman Argasoka. Trijatha yang berubah menaruh empati terhadap penderitaan Sinta terkagum-kagum atas keberanian Hanuman yang dapat menerobos barikade pasukan Alengka. Sepasang matanya yang bening tak berkedip menyaksikan ketangkasan Anoman meliuk-liuk di atas pepohonan hingga lenyap di balik tembok taman. Misi Hanuman untuk mengetahui keberadaan Sinta tuntas dilaksanakan, namun masih ada satu misi yang mesti dia lakukan. Menguji kekuatan Alengka. Kabar yang gencar dilansir berbagai media, pasukan Alengka dikenal sangat militan dan dilengkapi dengan senjata super canggih, bukanlah isapan jempol. Hanuman telah merasakan betapa dahsyatnya kekuatan angkatan laut Alengka. Hampir saja dia menjadi korban keganasan Tatakini dan Wilkataksini, serdadu angkatan laut Alengka yang memiliki jam selam Gegirisi.
Beruntung dia memiliki senjata Cupu Mane Astagina sehingga mampu melumpuhkan prajurit kejam dan sadis itu. Kini Hanuman hendak menguji kekuatan tempur pasukan Alengka yang sungguhnya. Dengan cekatan dia segera membuat ulah yang menggegerkan semua penghuni istana. Pepohonan di sekitar istana dicabuti, tembok tebal Taman Argosoka dihancurkan. Suasana hiruk pikuk, semua penghuni istana beramburan keluar menyaksikan ulah seekor kera putih yang tengah bikin keonaran. 2 batalion prajurit bertubuh raksasa dan berwajah angker dengan senjata super canggih segera terjun ke gelanggang. Hanya dengan sekali komando, ribuan timah panas melesat merajam tubuh Anoman. Namun dengan tangkas, Anoman meliuk-liuk dan menukik ke udara. Tak satu pun peluru menyentuh kulitnya. Para prajurit Alengka justru semakin bernafsu untuk meringkusnya. Melihat situasi semakin gawat, Anoman melolos senjata Cupu Mane Astagina. Setelah bertiwi kerama beberapa detik, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi raksasa dengan kekuatan berlipat-lipat. Para serdedu Alengka terbengong-bengong. Dengan cepat Anoman mencabut pohon nagasari tua yang masih tersisa. Lantas dijadikan senjata untuk melabrak ribuan prajurit Alengka yang mengepungnya. Hanya dengan sekali gebrak, ratusan prajurit tewas dengan tubuh remuk bubuk. Teriakan dan pakai histeris membahana. Ulah Anoman kian menjadi-jadi. Sudah ribuan prajurit menjadi korban keganasannya. Hal itu membuat Saksadewa, putra kesayangan Rahwana gusar. Dengan langkah berat dia melolos senjata Gandrasa yang konon mampu menyemburkan gas beracun. Namun sekali lagi Saksadewa dibikin panik. Anoman dapat berkelit bahkan di luar dugaan, tiba-tiba mencabut sebatang pohon raksasa, lantas dengan kekuatan penuh dihantamkan telak ke kepala Saksadewa. Tak ayal lagi, tengkorak kepala Saksadewa hancur berkeping-keping. Tewas. Kematian Saksadewa yang mengenaskan menyebabkan Indrajit putra sulung Rahwana marah besar. Tanpa basa-basi dia meloncat ke atas Yaksa Singa, kendaraan berlapis baja yang konon pernah memorak-porandakan kahyangan. Dengan penuh nafsu, Indrajit melabrak Anoman yang berdiri santai di bawah pohon yang rimbun. Namun Anoman kembali dapat menjinakkannya. Dengan cekatan dia mencabut sebatang pohon, menghantamkannya secara telak ke perut Yaksa Singa. Tak pelak lagi, kendaraan berlapis baja itu pun hancur berantakan. Tubuh Indrajit terpelanting ke udara. Dihinggapi rasa penasaran dan kepanikan, Indrajit melepaskan panah Trisula. Akan tetapi anak panah itu dijinakkan dan dipatahkan menjadi beberapa potong. Indrajit geleng-geleng. Dia lantas melolos senjata pamungkasnya, panah naga geni yang pernah membuat Dewa Indra kelimpungan menghadapinya. Secepat kilat panah naga geni meluncur, mendesis dan menyala merah. Kali ini Indrajit bisa bernapas lega. Panas itu menembus paha kiri Anoman yang telah berubah wujud menjadi kera putih. Merasa belum puas, Indrajit melepaskan panah naga pasa. Luar biasa. Panah itu mendadak berubah menjadi naga raksasa yang mengerikan dan dengan cepat membelit tubuh Anoman. Kera putih itu benar-benar tak berdaya. Para prajurit Alengka yang selamat dari amukan Anoman bersorak-sorak mengeluk-elukan Indrajit. Namun sebenarnya hal itu hanya sekadar taktik bagi Anoman agar bisa bertemu dengan Rahwana. Taktiknya sukses. Anoman segera diserahkan kepada Rahwana. Di hadapan penguasa lalim itulah Anoman melampiaskan rasa muaknya dengan setumpuk caci maki dan sumpah serapah. Sungguh, gak bakalan langgeng kekuasaan rezim yang suka main culik pengecut bermoral rendah rai gedek. Penguasa busuk macam sampian yang selalu mengklaim diri didukung banyak kalangan. Lambat tapi pasti kekuatan koalisi itu akan berbalik menghantam sampian. Tidak percaya? Buktikan saja. Ledek Anoman memancing amarah Rahwana. Tentu saja yang diledek murka. Tangannya menggebrak meja berukiran indah hingga hancur berkeping-keping. Keparet! Ku bunuh, ku monyet! Hampir saja kepalan tangannya yang kukuh menghantam wajah Anoman, tapi dapat dicegah Wibisana. Amarah Rahwana tak juga reda. Rezim diktator itu segera memerintahkan prajuritnya untuk membakar Anoman hidup-hidup. Peristiwa yang amat tragis itu pun tak bisa dihindari.
Di tengah alun-alun, ribuan penduduk dan prajurit Alengka menyaksikan tubuh Hanuman dilalap si jago merah. Namun aneh, tiba-tiba saja di tengah bara api yang menjilat langit itu, dengan tangkas Hanuman melenting ke udara sambil membawa seunggun api, lantas menyebarkannya ke segenap penjuru Alengka. Angin kemarau yang kencang bertiup membuat bara api kian dahsyat meluluh lantakkan seisi kota. Suasana Alengka berubah kacau dan gempar. Sementara itu, di Taman Argasuka, Dewi Sinta dicekam kepanikan memikirkan nasib Hanuman. Jangan-jangan dia udah ketangkep, bisiknya dalam hati. Namun kepanikannya sirna setelah menyaksikan Hanuman telah berdiri di sampingnya. Harapannya untuk bisa terbebas dari sekapan Rahwana kembali membayang di kepala. Baginya, Hanuman dianggap sebagai sang pembebas yang akan membuka jalan bagi pengabdian hidup lahir batin kepada lelaki pujaannya, Sri Rama. Teror di negeri Wirata. Akibat kebencian Kurawa yang telah mengilu sumsum melalui aksi tipu daya yang licin dan licik, bahkan terstruktur, sistematis dan masif, Pandawa benar-benar kelimpungan dan tak berdaya. Mereka terusir dari tanah leluhurnya Hastinapura dengan cara yang sangat tidak terhormat dan bermartabat. Para putra Pandu dan sang permaisuri Drupadi harus mengalami masa karantina selama 13 tahun dan pada tahun yang terakhir harus menyamar. Jika penyamarannya gagal, mereka harus kembali menjadi pesakitan. Kabar menyakitkan itu jelas menyentakkan dunia pewayangan. Kalangan media dan netizen segera merespon dengan beragam komentar. Namun bukan hal yang sulit bagi Kurawa untuk menjinakkan opini publik. Di era media sosial seperti saat ini, ketika publik dimanjakan syahwat hoax, pihak Kurawa dengan kekuatan kapitalnya yang menggurita bisa dengan amat gampang mempermainkan remote sejarah di bawah kontrol kekuasaannya. Berbagai media abal-abal serentak diciptakan dan disebarkan. Para buzzer pemburu fulus direkrut, gegerlah jagat digital. Leng-leng berita hoax mengarus di lini masa, perdebatan di kalangan netizen memanas tanpa jeda dan nyaris tanpa akhir. Sengkuni tertawa nyengir sembari mengelus-elus jenggot panjangnya yang tumbuh jarang-jarang. Mahapati Hastina yang dikenal amat piawai mengelola dan merekayasa berbagai perkara yang serba rumit dan pelik ini tampak sangat menikmati betul remote permainan yang ada dalam genggaman tangannya. Lelaki tua beruban dan keriput ini selalu hendak mencitrakan dirinya sebagai pahlawan di tengah situasi yang serba tak menentu. Sengkuni memang memiliki dendam akut dan permanen terhadap Pandawa. Dia dengan amat sadar mengelola isu untuk membenturkan perseteruan sesama keturunan bangsa Kuru, Pandawa, dan Kurawa. Keberpihakan berlebihan terhadap keponakannya Kurawa telah membutakan nuraninya. Berbagai fitnah sengaja digelontorkan untuk menyingkirkan putra Pandu berkuasa di tahta Hastina. Selain menggoreng isu bahwa almarhum Pandu penuh dosa dan kualat karena pernah membunuh sepasang kijang jelmaan dewa yang sedang memadu asmara, ia juga selalu nyinyir terhadap keberadaan Profesor Durna, Mahaguru Hastina yang diimpor dari negeri atas angin, yang dianggap telah berbuat mesum dengan seekor kuda hingga melahirkan seorang anak bernama Aswatama. Yang lebih menghebohkan, Sengkuni juga pernah meminta Yudhistira untuk melakukan tes DNA. Ia meragukan kalau anak sulung Dewi Kunti itu benar-benar benih Pandu. Gampang saja untuk membuktikannya. Jangan sampai negeri Hastinapura yang besar ini dipimpin oleh sosok yang tidak jelas asal-usulnya. Tinggal tes darah, selesai. Kalau memang terbukti, berarti sudah terjadi kebohongan besar di negeri ini dan ini sangat berbahaya. Kalau tidak terbukti ya nggak apa-apa, tapi masyarakat puas dan tidak lagi dihinggapi keraguan tentang asal-usul seorang pemimpin.
Kata Sengkuni berapi-api di tengah kerumunan awak media. Namun Yudhistira tak mau masuk dalam permainan Sengkuni. Yudhistira tak menggubris provokasi Sengkuni. Meski demikian, akal licik Sengkuni terus bermain di wilayah gelap dan jahat. Berbagai provokasi dan taktik licik terus digelontorkan untuk menjegal Pendawa. Dengan berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, Sengkuni hendak menghabisi Pendawa di balai Sigala-gala. Pendawa dibakar hidup-hidup dalam sebuah pesta, namun rupanya Tuhan masih berpihak pada Pendawa. Mereka berhasil menyelamatkan diri dari kepungan si jago merah yang membara. Sengkuni stres. Saraf-sarafnya mulai menegang. Ia terus mencari cara untuk menghentikan langkah Pendawa. Walhasil digelarlah permainan dadu yang licik sekaligus memabukkan. Dengan berbagai dalih, Sengkuni berhasil menggiring Pendawa dalam perangkap perjudiannya. Ya, Sengkuni memang politisi ulung. Kelicikannya sukses mengelabui kepolosan Pendawa yang tak begitu peduli pada harta dan tahta. Pendawa benar-benar dipermalukan dalam sebuah permainan judi yang meluluh lantakkan harga diri dan marwah manusia. Pendawa dibuat tak berkutik ketika Drupadi harus melawan kepungan Dursasana yang menelanjangi Drupadi di tengah geliat mata rakus para lelaki dalam sebuah pertemuan orang-orang mulia dan terhormat. Tak iya lagi permainan judi benar-benar telah menjatuhkan martabat Pendawa sebagai keturunan bangsa Kuru yang luhur. Mereka diusir dari tanah leluhur dan harus hidup terkarantina di tengah hutan belantara yang sengep dan wingit selama 13 tahun. Dalam menjalani masa karantina, Pendawa, Drupadi, dan Dewi Kunti mendapatkan berbagai tempaan pengalaman hidup. Di balik pengalaman pahit dan getir itu, mereka justru makin matang, arif, dan dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Tanpa terasa 12 tahun sudah masa-masa sulit dan menyakitkan itu terlewati. Setahun lagi mereka akan terlepas dari belenggu kelicikan Kurawa. Bisa merdeka dari sekapan hutan yang singup dan wingit. Meski tinggal setahun lagi bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menyembunyikan identitasnya. Apalagi tim spionase Hastinapura yang dikenal tangguh dan militan telah disebar di berbagai penjuru. Jika tidak hati-hati, penyamaran mereka dalam setahun terakhir akan mudah terbongkar. Atas bisikan nuraninya yang bersih dan jujur, Pendawa memilih negeri Wirata sebagai tempat penyamarannya. Selain relatif aman, Wirata juga dianggap memiliki jalur kekerabatan dan hubungan yang baik dengan bangsa Kuru yang agung. Mereka menyamar dengan rapi. Yudhistira mengenakan pakaian Sanyasin dengan nama Kangka, Bima menjadi juru masak dengan nama Jagal Abilawa, Arjuna menjadi guru tari sekaligus sopir dengan nama Brihanolo, Nakula menjadi pawang kuda dengan nama Dharmagranti, Sadewa menjadi pengurus ternak dengan nama Tantripala, sedangkan Drupadi menjadi inang dan pembantu dengan nama Sairandri. Mereka mempersiapkan diri sesuai dengan pekerjaan yang dipilih selama 1 tahun masa penyamaran. Mereka berlatih cara berjalan, berbicara, bertingkah laku, dan berbagai kebiasaan lain yang sesuai dengan penyamaran masing-masing, hingga akhirnya diterima sebagai abdi Wirata setelah melalui proses yang rumit. Memasuki penyamaran bulan ke-12, prahara membadai di negeri Wirata. Teror terjadi di mana-mana. Masyarakat Wirata dicekam kecemasan dan ketakutan. Situasi chaos menumbuhkan sakwasangka dan ketidakpastian. Menurut pengamat, diduga kuat teror dilakukan oleh jaringan Kurawa yang bersekutu dengan kekuatan jahat untuk membuka kedok penyamaran Pendawa. Agaknya Pendawa sangat menyadari kalau keberadaan mereka di Wirata sudah mulai tercium oleh pihak Kurawa, sehingga harus lebih waspada dan hati-hati. Suasana Wirata benar-benar mencekam. Apalagi saat ini Raja Matswapati sedang melakukan perjalanan diplomasi yang rumit ke negeri Trigata untuk meredakan konflik dengan Raja Susarmo. Mau tak mau, Uttara, calon penguasa Wiroto, harus menggantikan peran ayahandanya untuk menumpas jaringan teroris. Uttara geram menyaksikan ulah para teroris.
Ia bertekad untuk menumpas gerombolan pengacau itu. Bersama sopirnya Brianolo, Uttoro bergegas meninggalkan istana. Dari kejauhan mereka menyaksikan ulah segerombolan pengacau tengah beraksi. Uttoro cemas. Seumur-umur baru kali ini ia harus berhadapan dengan jaringan teroris yang beringas. Dugaan para pengamat ternyata tidak salah. Dari jarak yang cukup terjaga, Uttoro dengan jelas bisa menyaksikan bahwa gembong kekacauan di negaranya memang jaringan Kurawa yang dikenal sangat militan. Di balik kerumunan teroris yang beringas dan berwajah kasar, Uttoro melihat tokoh-tokoh Hastina yang cukup berpengaruh seperti Bhisma, Durna, Kerpap, Duryudana, dan Karna. Mereka telah berhasil memorak-porandakan perkampungan dan merampas harta penduduk Wirata. Sudah tak terhitung berapa jumlah rakyat sipil tak berdosa yang menjadi korban keberingasan para teroris. Ketika menyaksikan jaringan Kurawa yang cukup tangguh, nyali Utara jadi ciut. Dia meminta Brianolo untuk kembali ke istana. Brianolo mengernyitkan keningnya. Tuhan, masyarakat menggantungkan nasib negeri Wirata kepada Tuhan. Tuhan berangkat dengan semangat berapi-api hendak menghancurkan musuh. Kalau kita kembali sekarang tanpa hasil, rakyat akan mentertawakan, Tuhan. Kita harus maju dan bertempur, Tuhan. Jangan gentar. Seloroh Brianolo. Bagaimana bisa, Brianolo? Kita tidak membawa pasukan. Semua prajurit dibawa ayahku ke negeri Trigoto. Mustahil aku melawan gembong-gembong Kurawa. Brianolo, berbaliklah. Kita pulang. Jawab Uttoro cemas. Ia benar-benar merasa tak sanggup jika harus menghadapi kekuatan teror Kurawa yang tangguh dan militan. Jangan takut, Tuan. Aku yang akan menghadapi Kurawa. Bantu aku. Pegang seter ini. Selebihnya serahkan padaku. Percayalah padaku. Tidak ada gunanya lari dari pertempuran. Akan kita enyahkan musuhmu dan kita dapatkan kembali semua harta benda yang mereka rampas. Kemenangan pasti berada di pihak kita. Percayalah. Brianolo meminta Uttoro untuk memarkir mobil tempurnya di balik sebatang pohon besar di dekat kuburan. Sampai di dekat kuburan, Brianolo meminta Uttoro naik ke pohon besar itu dan mengambil senjata yang disembunyikan di sana. Uttoro memejamkan mata, tak berani memanjat pohon itu. Kata orang, di pohon ini pernah tergantung mayat nenek tua yang berubah menjadi setan. Aku tak berani memegang mayat itu. Mengapa kau menyuruhku melakukan ini? Kata Uttoro. Dengar, Tuan, itu tidak benar. Itu bukan mayat. Itu kantong kulit. Di sana tersimpan senjata-senjata mutakhir milik Pendawa. Naiklah dan bawa turun senjata-senjata itu cepat. Jangan buang-buang waktu. Kata Brianolo tegas. Karena Brianolo terus mendesak, Uttoro terpaksa menurut. Ia memanjat pohon itu lalu mengambil kantong kulit besar yang disembunyikan di balik daun-daunan. Alangkah kagetnya dia ketika melihat isi kantong itu. Ya, senjata-senjata yang hebat dan mutakhir. Cepat-cepat dibawanya kantong itu turun dan diserahkannya kepada Brianolo. Brianolo menyuruh Uttoro meraba senjata-senjata itu. Begitu menyentuh senjata-senjata itu, Uttoro merasa ada arus kekuatan gaib merasuk ke tubuhnya dan menguatkan jiwanya. Matanya sekarang berbinar memancarkan semangat baru. Alangkah anehnya. Katamu senjata ini milik Pendawa. Bukankah kerajaan mereka dirampas Kurawa dan mereka diusir ke hutan Kurawa oleh Kurawa? Bagaimana mungkin engkau bisa tahu tentang senjata-senjata ini? Secara ringkas, Brianolo menyatakan bahwa sebenarnya sudah hampir 1 tahun Pendawa tinggal di ibu kota negeri Wirata dan bekerja mengabdi Raja Wirata. Mereka adalah Kangko, Jagal Abilowo, Darmogranti, Darmogranti, Tantripolo, dan Sairandri. Brianolo juga bercerita tentang kematian Maha Senopati Kicoko yang berani menghina Drupadi. Aku ini Arjuna, putra mahkota, jangan takut. Engkau akan melihat bagaimana aku menaklukkan gembong-gembong teroris itu. Biarpun ada Bhisma, Durna, Duryudana, dan Aswatama, kita harus rebut kembali harta benda yang mereka rampas. Dan engkau akan menjadi pahlawan. Semua ini akan menjadi pelajaran berharga bagimu, kata Arjuna.
Uttara segera mengatupkan kedua telapak tangannya memberi hormat kepada Arjuna. Tak kusangka engkau adalah Arjuna. Alangkah beruntungnya aku dapat bertemu denganmu. Arjuna, kau kesatria perkasa. Engkau telah menanamkan beranian dalam jiwaku. Maafkan kesalahanku karena kedunguanku. Di atas mobil tempur yang dikemudikan Uttara, Arjuna bercerita tentang kisah-kisah kepahlawanan untuk membangkitkan keberanian Uttara. Kini mobil semakin mendekati pertahanan Gembong-Gembong Kurawa. Arjuna minta agar mobil dihentikan. Kemudian mereka turun. Perhiasan wanita ditanggalkannya, rambutnya yang panjang diikat, pakaian perempuan ditukarnya dengan pakaian perang, dan senjata-senjatanya disiapkan. Setelah berdoa, Arjuna berdiri tegak penuh keagungan, membuat Uttara terkagum-kagum. Uttara bangkit semangatnya, ia naik ke atas mobil. Arjuna menenteng senjata, memasang anak panah, membidik ke Anggasa, menarik tali busur, dan seketika meluncurlah anak panah itu membelah angkasa dengan bunyi mendesing-desing. Lantas Arjuna meniup trompet kerangnya yang bernama Dewadatta, suaranya menggema dan bergaung ke seluruh penjuru. Kurawa terkejut. Mereka saling berpandangan. Dengan telinganya yang tajam, Durna memastikan bahwa suara itu berasal dari desingan anak panah Gantiwa dan gema trompet kerang Dewadatta milik Arjuna. Durna membisikkan hal itu kepada Karna. Mana mungkin itu Arjuna? Apa peduli kita kalaupun ia ada di sini? Apa yang ia bisa lakukan sendirian menghadapi kita jika Pendawa lainnya bersama Wiroto pergi ke selatan melawan Susarmo? Paling-paling ia hanya bersama Uttara, putra mahkota yang pengecut itu. Kenapa kita mesti pusing-pusing? Walaupun itu Arjuna, paling-paling ia hanya akan menyerahkan diri ke tangan kita untuk ditemukan sebelum waktunya. Dan karena itu kita bisa mengirim Pendawa ke hutan selama 12 tahun lagi. Sahut Duryudana menyambung. Seperti disentakkan oleh sesuatu yang gaib, dari kejauhan muncul gerakan yang begitu cepat. Debu mengepul bagaikan ekor monster ganas. Sekali lagi terdengar desing Gantiwa dan gema Dewadatta. Pasukan kita diserbu, itu Arjuna datang menyerbu mereka, teriak Durna cemas. Duryudana kesal melihat sikap Durna. Sumpah Pendawa adalah menerima pengasingan di hutan selama 12 tahun dan setahun bersembunyi tanpa dikenali. Tahun ke-13 belum habis, tetapi Arjuna sudah berani muncul. Kenapa kita mesti prihatin? Mereka harus mengembara di hutan selama 12 tahun lagi. Durna terlalu banyak mempelajari falsafah hingga jadi penakut. Biarlah ia bersembunyi di belakang kita, maju terus, sahut Duryudana. Memang jika tidak biasa bertempur pasti gemetar. Kalaupun yang datang memang Arjuna, kenapa kita mesti takut? Para Suramu sekalipun aku tidak gentar. Aku akan hadang ia kalau ia berani maju. Bala tentara Wiroto mungkin bisa merebut kembali harta benda mereka. Tetapi Arjuna harus berhadapan dengan aku. Karena menyambung, kemudian membunyikan trompetnya dan meledakkan senjatanya, tanda ia siap bertempur. Jangan berbuat tolol, kita harus menyerang Arjuna bersama-sama dan serentak. Hanya dengan cara itu kita akan berhasil. Jangan omong besar dan berperang tanding sendirian, kata Mahaguru Kelpo menasihati Karna geram. Oh, Mahaguru Kelpo ternyata sudah mulai menyanyikan lagu pujian untuk Arjuna. Apakah karena takut atau karena sayang kepada Pendawa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, para tetua semua takut dan menasihati agar kita tak usah bertempur. Kalau begitu sebaiknya kalian tinggal di belakang dan menonton saja. Seharusnya mereka yang telah makan garam di Hastinapura harus berani maju bertempur. Aku hanya mengenal cinta kepada kawan dan benci kepada musuh. Aku takkan mundur. Apa guna mereka mempelajari kitab-kitab suci jika sampai di sini hanya memuji-muji musuh? Aswatama putra Durna dan kemenakan Mahaguru Kelpo tak tahan mendengar sindiran tajam Karna. Kita belum membawa pulang harta benda rampasan ke Hastinapura. Kita belum memenangkan pertempuran. Omong besarmu tidak ada gunanya. Mungkin kami bukan golongan kesatria. Mungkin kami tergolong orang yang hanya membaca-baca kitab-kitab sastra. Meski demikian, kami belum pernah menemukan ajaran yang menyatakan bahwa seorang raja dikatakan kesatria jika bisa merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu.
teriak Aswatama. Dengarlah, karena mereka yang telah bertempur mati-matian dan menaklukkan banyak kerajaan tidak pernah menyombongkan kemenangan mereka. Tapi kamu, aku belum pernah melihat hasil perbuatanmu yang pantas engkau banggakan. Api tidak ribut tetapi membakar. Matahari bersinar bukan untuk dirinya. Bumi memeluk segala yang ada di bahunya tanpa berisik. Pujian apakah yang pantas diberikan kepada kesatria yang merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu? Keberhasilan menipu Pendawa tidak pantas dibanggakan, ibarat menangkap burung piaraan sendiri dengan perangkap yang hebat. Duryudana dan Karna, pertempuran apakah yang telah kalian menangkan melawan Pendawa? Pantaskah kalian merasa bangga karena telah mempermalukan Drupadi? Kalian hampir saja menghancurkan bangsa Kuru seperti si Pandir menebang pohon cendana karena mabuk oleh keharumannya. Melemparkan dadu untuk mendapatkan angka 4 atau 2 tidak sesulit menghadapi desing Gandewa Arjuna. Apa kalian kira Sengkuni bisa menyulap jalannya pertempuran agar kita menang? Mungkin kita semua sudah gila, cerocos Aswatama. Gembong-gembong Kurawa saling bersilat lidah, mencaci dan memaki. Bisma hanya bisa mengelus dada prihatin dan menasihati agar Duryudana mawas diri dan lebih cermat dalam bertindak. Sesepuh Hastinapura itu juga mengingatkan bahwa waktu 13 tahun yang ditetapkan sebagai masa pengasingan dan persembunyian Pendawa telah habis. Pendawa telah bebas. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk bertempur. Jika mau berdamai dengan Pendawa, sekaranglah waktunya. Apa yang engkau kendaki? Perdamaian yang adil dan terhormat atau kehancuran bersama dalam peperangan? Pertimbangkan baik-baik dan tentukan pilihanmu, kata Bisma. Namun dasar keras kepala, doktrin kebencian terhadap Pendawa yang ditanamkan sejak kecil oleh Sengkuni agaknya sudah benar-benar mencuci otak Duryudana. Ia tak mau berdamai dan ingin segera menghabisi Pendawa. Sampyuh pun gagal dicegah. Gembong dan jaringan teroris Kurawa yang congkak dan beringah campuh untuk menghabisi Arjuna dan Uttara. Uttara tampil tergindas melajukan mobil tempurnya. Ia mengejar gerombolan Kurawa yang berusaha mempertahankan barang rampasan. Arjuna mengamuk memorak-porandakan gerombolan Kurawa hingga babak belur dan meninggalkan barang-barang rampasan. Arjuna memburu Duryudana. Bisma sigap dan mengerahkan pasukan Kurawa untuk membantu Duryudana. Arjuna terkepung dari berbagai sisi, namun bukan Arjuna kalau menyerah begitu saja. Petualangan hidup selama menjalani masa karantina membuat nalurinya untuk menaklukkan musuh makin mantap dan teruji. Diserangnya Karna dengan serangan kilat hingga tak mampu melawan, bahkan terpelanting jatuh. Kemudian Arjuna menendang dan menerjang Durna hingga terjengkang. Aswatama bergegas membantu ayahnya, namun serangannya berhasil ditangkis Arjuna, bahkan ia pun tidak berkutik akibat serangan Arjuna yang bertubi-tubi. Mahaguru Kerbau menyerang Arjuna dari belakang dibantu oleh Bisma dan Duryudana. Arjuna ingin melumpuhkan mereka satu persatu, dipusatkan serangannya kepada Duryudana hingga terbirit-birit. Namun Arjuna kewalahan ketika menghadapi Mahaguru Kerbau dan Bisma yang terus menyerangnya. Arjuna memutuskan untuk mengeluarkan cairan kimia pembius lalu membuat kedudukan musuhnya terpusat. Setelah lawan berada dalam posisi yang diinginkannya, Arjuna melemparkan senjata saktinya ke tengah-tengah pasukan Kurawa. Satu persatu gerombolan Kurawa jatuh pingsan. Dengan mudah Uttara dan Arjuna merampas jubah mereka sebagai tanda kemenangan. Belokkan arah mobil, harta benda yang dirampas teroris telah kembali kepada rakyat dan musuh sudah kita taklukkan. Wahai Tuan Uttara, pulanglah engkau dan bawalah berita kemenangan ini, kata Arjuna. Sebelum sampai ke istana, Arjuna menyimpan kembali senjata-senjatanya di tempat rahasia, membersihkan diri dan mengganti pakaiannya kembali seperti Brianolo sang guru tari. Kemudian Uttara mengirim utusan ke ibu kota Wiroto untuk menyampaikan berita kemenangan gemilang Uttara kepada Raja Wiroto. Di tempat pertempuran, Duryudana kembali ke induk pasukannya. Dilihatnya Bisma dan gembong-gembong Kurawa baru saja siuman dan jubah mereka tidak ada lagi. Kurawa takluk dan kembali ke Hastinapura. Raja Matsawati kembali ke ibu kota Wiroto dan berhasil menangani konflik dengan Raja Susarmo dan negara Trigata.
Namun ia tak sanggup menyembunyikan kecemasannya terhadap nasib putranya Uttara yang harus menumpas jaringan teroris. Ia tahu anaknya sama sekali tidak memiliki kemampuan tempur, apalagi menghadapi teroris. Kangko mencoba menghiburnya. Kekalahan Susarmo di selatan pasti sudah diketahui Kurawa. Mereka pasti gentar dan memilih mundur, tuanku. Kata Kangko hati-hati. Tak lama kemudian utusan Uttara tiba dan mengabarkan berita kemenangan. Harta benda yang dirampas teroris sudah kembali ke tangan rakyat. Namun Raja Matsopati tak percaya. Kangko terus berusaha meyakinkan bahwa berita itu memang benar. Kemenanganku melawan Susarmo tidak berarti apa-apa. Kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan putraku Uttara, kata Matsopati terharu. Putra mahkota Uttara beruntung didampingi Brihanolo yang tangkas dan tahu bagaimana mengemudikan mobil tempur, saut Kangko. Wiroto merasa tersindir dan marah. Kenapa engkau berulang-ulang menyebut nama si banci itu padahal aku sedang bahagia karena putraku memenangkan pertempuran? Bukankah sudah sepantasnya aku memuji putraku yang gagah perkasa? Kenapa engkau justru menekankan ketangkasan si banci sebagai sopir? Hamba tahu Brihanolo bukan orang biasa. Mobil tempur yang dikemudikannya pasti tak akan salah arah dan ia pasti pantang menyerah. Brihanolo sudah yakin akan bisa memetik kemenangan gemilang siapapun musuhnya, jawab Kangko tenang. Matsopati tidak dapat menahan amarahnya. Ia menganggap kata-kata Kangko sebagai penghinaan terhadap anak dan dirinya sendiri. Ia murka. Dilemparkannya dadu ke wajah Kangko dan melupai pipinya hingga berdarah. Sairandri yang kebetulan lewat melihat darah di pipi Kangko. Dengan cepat disekanya wajah Kangko dengan sarinya. Darah Kangko yang jatuh ditampungnya dalam cawan emas. Melihat hal itu, Matsopati semakin geram, apalagi berlangsung di depan matanya. Kurang ajar, kenapa engkau menadai darah Kangko dengan cawan emas? Teriak Matsopati. Tuanku, darah seorang sannyasin tidak boleh jatuh ke bumi, jawab Sairandri tenang. Kalau sampai darahnya menetes ke bumi, hujan tidak akan turun di negeri ini selama beberapa tahun. Tanah akan retak kekeringan dan rakyat akan mati kelaparan. Karena itu darahnya kutampung dengan cawan emas. Aku khawatir tuanku raja belum mengenal kebesaran Kangko, lanjutnya. Tak lama kemudian Uttara datang menghadap. Ia terkejut ketika melihat darah kering di wajah Kangko yang tiada lain adalah Yudhistira yang agung. Siapa yang telah melukai dia, Ayahanda? Uttara bertanya dengan cemas. Kenapa? Aku melempar mukanya dengan dadu karena kelancangan dan kesombongannya. Waktu aku senang dan bangga karena kemenanganmu, dia justru mengecilkan arti kemenanganmu. Setiap kali aku memuji kesaktian dan keperkasaanmu, ia justru menyebut-nyebut kemahiran si banci Brihanolo. Aku memang telah melukainya, aku akui itu. Tapi hal ini tak usah kita bicarakan lagi. Ceritakanlah bagaimana engkau bertempur sampai menang. Jawab Matsopati balik bertanya. Ayah telah berbuat kesalahan besar. Berlututlah di hadapannya sekarang juga, Ayah. Mintalah maaf. Kalau tidak, kita akan musnah dari akar sampai ke daun. Jawab Uttara sambil menangis sesenggukan. Matsopati tidak mengerti maksud anaknya. Ia hanya duduk diam kebingungan. Apalagi ketika menyaksikan Uttara berlutut di depan Yudhistira dan meminta maaf. Matsopati memeluk anaknya dengan penuh haru. Anakku, engkau benar-benar seorang ksatria. Aku tak sabar lagi menunggu ceritamu. Bagaimana engkau menaklukkan gerombolan teroris itu? Bagaimana engkau merebut kembali harta benda kita? Tanya Matsopati. Uttara tersipu. Bukan aku yang menaklukkan musuh. Bukan aku yang mengambil harta benda yang telah dirampas. Semua itu dilakukan oleh orang yang sangat sakti dan perkasa. Dia yang memukul mundur gembong-gembong teroris dan merebut kembali semua harta kita. Aku tidak berbuat apa-apa. Jawab Uttara. Kepala Matsopati serasa terhantam godam. Pusing. Di manakah orang perkasa itu sekarang? Aku harus berterima kasih kepadanya karena ia telah menolongmu dan mengusir pengacau. Akan kuberikan anakku Dewi Utari untuk dipersunting. Panggillah Utari sekarang juga. Dia telah pergi. Mungkin besok atau lusa dia akan datang kemari. Jawab Uttara. Kepala Matsopati makin pening. Kebanggaan semua atas kemenangan putranya telah membuat darah sannyasin yang tak berdosa tumpah dari kepalanya. Di atas singgasananya, penguasa Wiroto yang sangat disegani musuh-musuh besarnya itu hanya mampu meraba dadanya yang kencang berdegup.
Hanuman sang pembebas. Dengan gerakan lincah dan cekatan, Hanuman meloncat dari satu pohon ke pohon lain di Taman Argasoka yang sejuk dan rindang. Mulutnya tergagap-gagap melantunkan sepotong puisi sentimental. Maklum, sebagai serdadu selama ini lidahnya hanya fasih menerjemahkan komando atasan. Meski demikian, vokal sumber itu mampu membuat dada Dewi Sinta berdebar-debar. Teringat sosok lelaki flamboyan yang sudah lama dirindukannya, Sri Rama. Trijatha putri Alengka yang diberi tugas membujuk Dewi Sinta agar mau melayani nafsu bejat Rahwana pun tak sanggup menyembunyikan perasaan haru. Oh Sri Rama, junjungan hamba yang sedang berduka. Betapa malang nasib paduka memburu sang permaisuri yang tak jelas rimbanya. Gunung didakinya, jurang dituruninya, lurah dijenguknya, sungai diseberanginya semata-mata demi putri Sinta. Kini di Argasoka sang putri berada dalam cengkraman Rahwana. Sambil meloncat ringan dari pohon nagasari yang rimbun, bibir Hanuman terus berpuisi ria mengabarkan keberadaan Sri Rama yang was-was memikirkan keselamatan Dewi Sinta. Untuk meyakinkan benar-benar duta Sri Rama, Hanuman menyerahkan sebuah cincin kepada Dewi Sinta. Dengan tangan gemetar, perempuan sintal itu mengusap permata cincin yang tiba-tiba bersinar cemerlang. Seketika tubuhnya menggigil dahsyat, wajahnya kian memucat. Air matanya mengalir menganak sungai tak sanggup menahan arus perasaan yang membobol dinding nuraninya. Saat Sinta memasang cincin itu ke jari manisnya, lubang cincin itu teramat longgar. Demikian pula saat dikenakan di jari tengah dan ibu jarinya. Kini Hanuman tahu selama di Alengka, permaisuri junjungannya itu benar-benar hidup dalam kubangan penderitaan. Dengan perasaan haru, Hanuman menyampaikan tekad Sri Rama untuk membebaskan putri Sinta dari cengkraman Rahwana. Trims banget, ente udah nyampein kabar Mas Rama pada Sinta. Ujar Sinta dengan vokal lirih nyaris tak terdengar. Hanuman manggut-manggut sambil memusatkan kepekaan telinganya. Tiba-tiba terdengar derap langkah sepatu Lars menuju ke Taman Argasoka. Jelas itu suara prajurit Alengka. Dengan terbata-bata Sinta meminta Hanuman segera meninggalkan taman setelah memberikan tusuk konde cundo manik dan sepucuk surat untuk Sri Rama. Om, jangan lupa sampein tusuk konde dan surat ini sama Mas Rama. Sampein juga suara batin Sinta yang rindu berat. Pesan sang putri untuk yang terakhir kalinya dengan tenggorokan tercekat. Tanpa menjawab, Hanuman segera meluncur meninggalkan Taman Argasoka. Trijatha yang berubah menaruh empati terhadap penderitaan Sinta terkagum-kagum atas keberanian Hanuman yang dapat menerobos barikade pasukan Alengka. Sepasang matanya yang bening tak berkedip menyaksikan ketangkasan Hanuman meliuk-liuk di atas pepohonan hingga lenyap di balik tembok taman. Misi Hanuman untuk mengetahui keberadaan Sinta tuntas dilaksanakan, namun masih ada satu misi yang mesti dia lakukan. Menguji kekuatan Alengka. Kabar yang gencar dilansir berbagai media, pasukan Alengka dikenal sangat militan dan dilengkapi dengan senjata super canggih, bukanlah isapan jempol. Hanuman telah merasakan betapa dahsyatnya kekuatan angkatan laut Alengka. Hampir saja dia menjadi korban keganasan Tatakini dan Wilkataksini, serdadu angkatan laut Alengka yang memiliki jam selam Gegirisi. Beruntung dia memiliki senjata cupu manik Astagina sehingga mampu melumpuhkan prajurit kejam dan sadis itu. Kini Hanuman hendak menguji kekuatan tempur pasukan Alengka yang sungguhnya. Dengan cekatan dia segera membuat ulah yang menggegerkan semua penghuni istana. Pepohonan di sekitar istana dicabuti, tembok tebal Taman Argasoka digancurkan. Suasana hiruk pikuk, semua penghuni istana beramburan keluar menyaksikan ulah seekor kera putih yang tengah bikin keonaran. 2 batalion prajurit bertubuh raksasa dan berwajah angker dengan senjata super canggih segera terjun ke gelanggang. Hanya dengan sekali komando, ribuan timah panas melesat merajam tubuh Hanuman.
Namun dengan tangkas Anoman meliuk-liuk dan menukik ke udara. Tak satu pun peluru menyentuh kulitnya. Para prajurit Alengka justru semakin bernafsu untuk meringkusnya. Melihat situasi semakin gawat, Anoman melolos senjata Cupumani Astagina. Setelah bertiwi kerama beberapa detik, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi raksasa dengan kekuatan berlipat-lipat. Para serdadu Alengka terbengong-bengong. Dengan cepat Anoman mencabut pohon nagasari tua yang masih tersisa. Lantas dijadikan senjata untuk melabrak ribuan prajurit Alengka yang mengepungnya. Hanya dengan sekali gebrak, ratusan prajurit tewas dengan tubuh remuk bubuk. Teriakan dan pakai histeris membahana. Ulah Anoman kian menjadi-jadi. Sudah ribuan prajurit menjadi korban keganasannya. Hal itu membuat Saksadewa, putra kesayangan Rahwana gusar. Dengan langkah berat dia melolos senjata Gandrasa yang konon mampu menyemburkan gas beracun. Namun sekali lagi Saksadewa dibikin panik. Anoman dapat berkelit bahkan di luar dugaan, tiba-tiba mencabut sebatang pohon raksasa, lantas dengan kekuatan penuh dihantamkan telak ke kepala Saksadewa. Tak ayal lagi, tengkorak kepala Saksadewa hancur berkeping-keping. Tewas. Kematian Saksadewa yang mengenaskan menyebabkan Indrajit putra sulung Rahwana marah besar. Tanpa basa-basi dia meloncat ke atas Yaksa Singa, kendaraan berlapis baja yang konon pernah memorak-porandakan kahyangan. Dengan penuh nafsu, Indrajit melabrak Anoman yang berdiri santai di bawah pohon yang rimbun. Namun Anoman kembali dapat menjinakkannya. Dengan cekatan, dia mencabut sebatang pohon, menghantamkannya secara telak ke perut Yaksa Singa. Tak pelak lagi, kendaraan berlapis baja itu pun hancur berantakan. Tubuh Indrajit terpelanting ke udara. Dihinggapi rasa penasaran dan kepanikan, Indrajit melepaskan panah Trisula. Akan tetapi anak panah itu dijinakkan dan dipatahkan menjadi beberapa potong. Indrajit geleng-geleng. Dia lantas melolos senjata pamungkasnya, panah naga geni yang pernah membuat Dewa Indra kelimpungan menghadapinya. Secepat kilat panah naga geni meluncur, mendesis dan menyala merah. Kali ini Indrajit bisa bernapas lega. Panas itu menembus paha kiri Anoman yang telah berubah wujud menjadi kera putih. Merasa belum puas, Indrajit melepaskan panah naga pasa. Luar biasa. Panah itu mendadak berubah menjadi naga raksasa yang mengerikan dan dengan cepat membelit tubuh Anoman. Kera putih itu benar-benar tak berdaya. Para prajurit Alengka yang selamat dari amukan Anoman bersorak-sorak mengeluk-elukan Indrajit. Namun sebenarnya hal itu hanya sekadar taktik bagi Anoman agar bisa bertemu dengan Rahwana. Taktiknya sukses. Anoman segera diserahkan kepada Rahwana. Di hadapan penguasa lalim itulah Anoman melampiaskan rasa muaknya dengan setumpuk caci maki dan sumpah serapah. Sungguh, gak bakalan langgeng kekuasaan rezim yang suka main culik pengecut bermoral rendah rai gedek. Penguasa busuk macam sampian yang selalu mengklaim diri didukung banyak kalangan. Lambat tapi pasti kekuatan koalisi itu akan berbalik menghantam sampian. Tidak percaya? Buktikan saja. Ledek Anoman memancing amarah Rahwana. Tentu saja yang diledek murka. Tangannya menggebrak meja berukiran indah hingga hancur berkeping-keping. Keparet! Ku bunuh, ku monyet! Hampir saja kepalan tangannya yang kukuh menghantam wajah Anoman, tapi dapat dicegah Wibisana. Amarah Rahwana tak juga reda. Rezim diktator itu segera memerintahkan prajuritnya untuk membakar Anoman hidup-hidup. Peristiwa yang amat tragis itu pun tak bisa dihindari. Di tengah alun-alun, ribuan penduduk dan prajurit Alengka menyaksikan tubuh Anoman dilalap si jago merah. Namun aneh. Tiba-tiba saja di tengah bara api yang menjilat langit itu, dengan tangkas Anoman melenting ke udara sambil membawa seunggun api, lantas menyebarkannya ke segenap penjuru Alengka. Angin kemarau yang kencang bertiup membuat bara api kian dahsyat meluluh lantakkan seisi kota. Suasana Alengka berubah kacau dan gempar. Sementara itu, di Taman Argasuka, Dewi Sinta dicekam kepanikan memikirkan nasib Anoman. Jangan-jangan dia udah ketangkep, bisiknya dalam hati. Namun kepanikannya sirna setelah menyaksikan Anoman telah berdiri di sampingnya.
Harapannya untuk bisa terbebas dari sekapan Rahwana kembali membayang di kepala. Baginya, Hanuman dianggap sebagai sang pembebas yang akan membuka jalan bagi pengabdian hidup lahir batin kepada lelaki pujaannya Sri Rama. Teror di negeri Wirata. Akibat kebencian Kurawa yang telah mengilu sumsum melalui aksi tipu daya yang licin dan licik, bahkan terstruktur, sistematis dan masif, Pandawa benar-benar kelimpungan dan tak berdaya. Mereka terusir dari tanah leluhurnya Hastinapura dengan cara yang sangat tidak terhormat dan bermartabat. Para putra Pandu dan sang permaisuri Drupadi harus mengalami masa karantina selama 13 tahun dan pada tahun yang terakhir harus menyamar. Jika penyamarannya gagal, mereka harus kembali menjadi pesakitan. Kabar menyakitkan itu jelas menyentakkan dunia pewayangan. Kalangan media dan netizen segera merespon dengan beragam komentar. Namun bukan hal yang sulit bagi Kurawa untuk menjinakkan opini publik. Di era media sosial seperti saat ini, ketika publik dimanjakan syahwat hoax, pihak Kurawa dengan kekuatan kapitalnya yang menggurita bisa dengan amat gampang mempermainkan remote sejarah di bawah kontrol kekuasaannya. Berbagai media abal-abal serentak diciptakan dan disebarkan. Para buzzer pemburu fulus direkrut, gegerlah jagat digital. Leng-leng berita hoax mengarus di lini masa, perdebatan di kalangan netizen memanas tanpa jeda dan nyaris tanpa akhir. Sengkuni tertawa nyengir sembari mengelus-elus jenggot panjangnya yang tumbuh jarang-jarang. Mahapate Hastina yang dikenal amat piawai mengelola dan merekayasa berbagai perkara yang serba rumit dan pelik ini tampak sangat menikmati betul remote permainan yang ada dalam genggaman tangannya. Lelaki tua beruban dan keriput ini selalu hendak mencitrakan dirinya sebagai pahlawan di tengah situasi yang serba tak menentu. Sengkuni memang memiliki dendam akut dan permanen terhadap Pandawa. Dia dengan amat sadar mengelola isu untuk membenturkan perseteruan sesama keturunan bangsa Kuru, Pandawa, dan Kurawa. Keberpihakan berlebihan terhadap keponakannya Kurawa telah membutakan nuraninya. Berbagai fitnah sengaja digelontorkan untuk menyingkirkan putra Pandu berkuasa di tahta Hastina. Selain menggoreng isu bahwa almarhum Pandu penuh dosa dan kualat karena pernah membunuh sepasang kijang jelmaan dewa yang sedang memadu asmara, ia juga selalu nyinyir terhadap keberadaan Profesor Durna, Mahaguru Hastina yang diimpor dari negeri atas angin, yang dianggap telah berbuat mesum dengan seekor kuda hingga melahirkan seorang anak bernama Aswatama. Yang lebih menghebohkan, Sengkuni juga pernah meminta Yudhistira untuk melakukan tes DNA. Ia meragukan kalau anak sulung Dewi Kunti itu benar-benar benih Pandu. Gampang saja untuk membuktikannya. Jangan sampai negeri Hastinapura yang besar ini dipimpin oleh sosok yang tidak jelas asal-usulnya. Tinggal tes darah, selesai. Kalau memang terbukti, berarti sudah terjadi kebohongan besar di negeri ini dan ini sangat berbahaya. Kalau tidak terbukti ya nggak apa-apa, tapi masyarakat puas dan tidak lagi dihinggapi keraguan tentang asal-usul seorang pemimpin. Kata Sengkuni berapi-api di tengah kerumunan awak media. Namun Yudhistira tak mau masuk dalam permainan Sengkuni. Yudhistira tak menggubris provokasi Sengkuni. Meski demikian, akal licik Sengkuni terus bermain di wilayah gelap dan jahat. Berbagai provokasi dan taktik licik terus digelontorkan untuk menjegal Pandawa. Dengan berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, Sengkuni hendak menghabisi Pandawa di balai Sigala-gala. Pandawa dibakar hidup-hidup dalam sebuah pesta, namun rupanya Tuhan masih berpihak pada Pandawa. Mereka berhasil menyelamatkan diri dari kepungan si jago merah yang membara. Sengkuni stres.
Saraf-sarafnya mulai menegang. Ia terus mencari cara untuk menghentikan langkah Pendawa. Walhasil digelarlah permainan dadu yang licik sekaligus memabukkan. Dengan berbagai dalih, Sengkuni berhasil menggiring Pendawa dalam perangkap perjudiannya. Ya, Sengkuni memang politisi ulung. Kelicikannya sukses mengelabui kepolosan Pendawa yang tak begitu peduli pada harta dan tahta. Pendawa benar-benar dipermalukan dalam sebuah permainan judi yang meluluh lantakkan harga diri dan marwah manusia. Pendawa dibuat tak berkutik ketika Drupadi harus melawan kepungan Dursasana yang menelanjangi Drupadi di tengah geliat mata rakus para lelaki dalam sebuah pertemuan orang-orang mulia dan terhormat. Tak iya lagi permainan judi benar-benar telah menjatuhkan martabat Pendawa sebagai keturunan bangsa Kuru yang luhur. Mereka diusir dari tanah leluhur dan harus hidup terkarantina di tengah hutan belantara yang singep dan wingit selama 13 tahun. Dalam menjalani masa karantina, Pendawa, Drupadi, dan Dewi Kunti mendapatkan berbagai tempaan pengalaman hidup. Di balik pengalaman pahit dan getir itu, mereka justru makin matang, arif, dan dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Tanpa terasa 12 tahun sudah masa-masa sulit dan menyakitkan itu terlewati. Setahun lagi mereka akan terlepas dari belenggu kelicikan Kurawa. Bisa merdeka dari sekapan hutan yang singop dan wingit. Meski tinggal setahun lagi bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menyembunyikan identitasnya. Apalagi tim spionase Hastinapura yang dikenal tangguh dan militan telah disebar di berbagai penjuru. Jika tidak hati-hati, penyamaran mereka dalam setahun terakhir akan mudah terbongkar. Atas bisikan nuraninya yang bersih dan jujur, Pendawa memilih negeri Wirata sebagai tempat penyamarannya. Selain relatif aman, Wirata juga dianggap memiliki jalur kekerabatan dan hubungan yang baik dengan bangsa Kuru yang agung. Mereka menyamar dengan rapi. Yudhistira mengenakan pakaian Sanyasin dengan nama Kangka, Bima menjadi juru masak dengan nama Jagal Abilawa, Arjuna menjadi guru tari sekaligus sopir dengan nama Brihanolo, Nakula menjadi pawang kuda dengan nama Dharmagranti, Sadewa menjadi pengurus ternak dengan nama Tantripala, sedangkan Drupadi menjadi inang dan pembantu dengan nama Sairandri. Mereka mempersiapkan diri sesuai dengan pekerjaan yang dipilih selama 1 tahun masa penyamaran. Mereka berlatih cara berjalan, berbicara, bertingkah laku, dan berbagai kebiasaan lain yang sesuai dengan penyamaran masing-masing, hingga akhirnya diterima sebagai abdi Wirata setelah melalui proses yang rumit. Memasuki penyamaran bulan ke-12, prahara membadai di negeri Wirata. Teror terjadi di mana-mana. Masyarakat Wirata dicekam kecemasan dan ketakutan. Situasi chaos menumbuhkan sakwasangka dan ketidakpastian. Menurut pengamat, diduga kuat teror dilakukan oleh jaringan Kurawa yang bersekutu dengan kekuatan jahat untuk membuka kedok penyamaran Pendawa. Agaknya Pendawa sangat menyadari kalau keberadaan mereka di Wirata sudah mulai tercium oleh pihak Kurawa, sehingga harus lebih waspada dan hati-hati. Suasana Wirata benar-benar mencekam. Apalagi saat ini Raja Matswapati sedang melakukan perjalanan diplomasi yang rumit ke negeri Trigata untuk meredakan konflik dengan Raja Susarmo. Mau tak mau, Uttara, calon penguasa Wiroto, harus menggantikan peran ayahandanya untuk menumpas jaringan teroris. Uttara geram menyaksikan ulah para teroris. Ia bertekad untuk menumpas gerombolan pengacau itu. Bersama sopirnya Brihanolo, Uttara bergegas meninggalkan istana. Dari kejauhan mereka menyaksikan ulah segerombolan pengacau tengah beraksi. Uttara cemas. Seumur-umur baru kali ini ia harus berhadapan dengan jaringan teroris yang beringas. Dugaan para pengamat ternyata tidak salah. Dari jarak yang cukup terjaga, Uttara dengan jelas bisa menyaksikan bahwa gembong kekacauan di negaranya memang jaringan Kurawa yang dikenal sangat militan. Di balik kerumunan teroris yang beringas dan berwajah kasar, Uttara melihat tokoh-tokoh Hastina yang cukup berpengaruh seperti Bhisma, Durna, Kerpa, Duryudana, dan Karna.
Mereka telah berhasil memorak-porandakan perkampungan dan merampas harta penduduk Wiroto. Sudah tak terhitung berapa jumlah rakyat sipil tak berdosa yang menjadi korban keberingasan para teroris. Ketika menyaksikan jaringan Kurawa yang cukup tangguh, nyali utara jadi ciut. Dia meminta Brihanolo untuk kembali ke istana. Brihanolo mengernyitkan keningnya. Tuhan, masyarakat menggantungkan nasib negeri Wiroto kepada Tuhan. Tuhan berangkat dengan semangat berapi-api hendak menghancurkan musuh. Kalau kita kembali sekarang tanpa hasil, rakyat akan mentertawakan Tuhan. Kita harus maju dan bertempur Tuhan, jangan gentar. Seloroh Brihanolo. Bagaimana bisa Brihanolo? Kita tidak membawa pasukan. Semua prajurit dibawa ayahku ke negeri Trigoto. Mustahil aku melawan Gimbong-Gimbong Kurawa. Brihanolo, berbaliklah, kita pulang. Jawab Utara cemas. Ia benar-benar merasa tak sanggup jika harus menghadapi kekuatan teror Kurawa yang tangguh dan militan. Jangan takut, Tuan. Aku yang akan menghadapi Kurawa. Bantu aku. Pegang seter ini. Selebihnya serahkan padaku. Percayalah padaku. Tidak ada gunanya lari dari pertempuran. Akan kita enyahkan musuhmu dan kita dapatkan kembali semua harta benda yang mereka rampas. Kemenangan pasti berada di pihak kita. Percayalah. Brihanolo meminta Utoro untuk memarkir mobil tempurnya di balik sebatang pohon besar di dekat kuburan. Sampai di dekat kuburan, Brihanolo meminta Utoro naik ke pohon besar itu dan mengambil senjata yang disembunyikan di sana. Utoro memejamkan mata, tak berani memanjat pohon itu. Kata orang, di pohon ini pernah tergantung mayat nenek tua yang berubah menjadi setan. Aku tak berani memegang mayat itu. Mengapa kau menyuruhku melakukan ini? Kata Utoro. Dengar Tuan, itu tidak benar. Itu bukan mayat. Itu kantong kulit. Di sana tersimpan senjata-senjata mutakhir milik Pendawa. Naiklah dan bawa turun senjata-senjata itu cepat. Jangan buang-buang waktu. Kata Brihanolo tegas. Karena Brihanolo terus mendesak, Utoro terpaksa menurut. Ia memanjat pohon itu lalu mengambil kantong kulit besar yang disembunyikan di balik daun-daunan. Alangkah kagetnya dia ketika melihat isi kantong itu. Ya, senjata-senjata yang hebat dan mutakhir. Cepat-cepat dibawanya kantong itu turun dan diserahkannya kepada Brihanolo. Brihanolo menyuruh Utoro meraba senjata-senjata itu. Begitu menyentuh senjata-senjata itu, Utoro merasa ada arus kekuatan gaib merasuki tubuhnya dan menguatkan jiwanya. Matanya sekarang berbinar memancarkan semangat baru. Alangkah anehnya. Katamu senjata ini milik Pendawa. Bukankah kerajaan mereka dirampas Kurawa dan mereka diusir ke hutan Kurawa oleh Kurawa? Bagaimana mungkin engkau bisa tahu tentang senjata-senjata ini? Secara ringkas, Brihanolo menyatakan bahwa sebenarnya sudah hampir 1 tahun Pendawa tinggal di ibu kota negeri Wiroto dan bekerja mengabdi Raja Wiroto. Mereka adalah Kangko, Jagal Abilowo, Darmogranti, Darmogranti, Tantri Polo, dan Sairandri. Brihanolo juga bercerita tentang kematian Maha Senopati Kicoko yang berani menghina Drupadi. Aku ini Arjuna, putra mahkota, jangan takut. Engkau akan melihat bagaimana aku menaklukkan gembong-gembong teroris itu. Biarpun ada Bhisma, Durna, Duryudana, dan Aswatama, kita harus rebut kembali harta benda yang mereka rampas. Dan engkau akan menjadi pahlawan. Semua ini akan menjadi pelajaran berharga bagimu, kata Arjuna. Utoro segera mengatupkan kedua telapak tangannya memberi hormat kepada Arjuna. Tak kusangka engkau adalah Arjuna. Alangkah beruntungnya aku dapat bertemu denganmu. Arjuna, kau kesatria perkasa. Engkau telah menanamkan beranian dalam jiwaku. Maafkan kesalahanku karena kedunguanku. Di atas mobil tempur yang dikemudikan Utoro, Arjuna bercerita tentang kisah-kisah kepahlawanan untuk membangkitkan keberanian Utara. Kini mobil semakin mendekati pertahanan Gimbong-Gimbong Kurawa. Arjuna minta agar mobil dihentikan. Kemudian mereka turun.
Perhiasan wanita ditanggalkannya, rambutnya yang panjang diikat, pakaian perempuan ditukarnya dengan pakaian perang, dan senjata-senjatanya disiapkan. Setelah berdoa, Arjuna berdiri tegak penuh keagungan, membuat Uttara terkagum-kagum. Uttara bangkit semangatnya, ia naik ke atas mobil. Arjuna menenteng senjata, memasang anak panah, membidik ke Anggasa, menarik tali busur, dan seketika meluncurlah anak panah itu membelah angkasa dengan bunyi mendesing-desing. Lantas Arjuna meniup trompet kerangnya yang bernama Dewadatta. Suaranya menggema dan bergaung ke seluruh penjuru. Kurawa terkejut. Mereka saling berpandangan. Dengan telinganya yang tajam, Durna memastikan bahwa suara itu berasal dari desingan anak panah Gantiwa dan gema trompet kerang Dewadatta milik Arjuna. Durna membisikkan hal itu kepada Karna. Mana mungkin itu Arjuna? Apa peduli kita kalaupun ia ada di sini? Apa yang ia bisa lakukan sendirian menghadapi kita jika Pendawa lainnya bersama Wiroto pergi ke selatan melawan Susarmo? Paling-paling ia hanya bersama Uttara, putra mahkota yang pengecut itu. Kenapa kita mesti pusing-pusing? Walaupun itu Arjuna, paling-paling ia hanya akan menyerahkan diri ke tangan kita untuk ditemukan sebelum waktunya. Dan karena itu kita bisa mengirim Pendawa ke hutan selama 12 tahun lagi. Sahut Duryudana menyambung. Seperti disentakkan oleh sesuatu yang gaib, dari kejauhan muncul gerakan yang begitu cepat. Debu mengepul bagaikan ekor monster ganas. Sekali lagi terdengar desing Gantiwa dan gema Dewadatta. Pasukan kita diserbu, itu Arjuna datang menyerbu mereka, teriak Durna cemas. Duryudana kesal melihat sikap Durna. Sumpah Pendawa adalah menerima pengasingan di hutan selama 12 tahun dan setahun bersembunyi tanpa dikenali. Tahun ke-13 belum habis tetapi Arjuna sudah berani muncul. Kenapa kita mesti prihatin? Mereka harus mengembara di hutan selama 12 tahun lagi. Durna terlalu banyak mempelajari falsafah hingga jadi penakut. Biarlah ia bersembunyi di belakang kita, maju terus, sahut Duryudana. Memang jika tidak biasa bertempur pasti gemetar. Kalaupun yang datang memang Arjuna, kenapa kita mesti takut? Para Suramu sekalipun aku tidak gentar. Aku akan hadang ia kalau ia berani maju. Bala tentara Wiroto mungkin bisa merebut kembali harta benda mereka. Tetapi Arjuna harus berhadapan dengan aku. Karena menyambung, kemudian membunyikan trompetnya dan meledakkan senjatanya, tanda ia siap bertempur. Jangan berbuat tolol, kita harus menyerang Arjuna bersama-sama dan serentak. Hanya dengan cara itu kita akan berhasil. Jangan omong besar dan berperang tanding sendirian, kata Mahaguru Kelpo menasihati Karna geram. Oh, Mahaguru Kelpo ternyata sudah mulai menyanyikan lagu pujian untuk Arjuna. Apakah karena takut atau karena sayang kepada Pendawa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu para tetua semua takut dan menasihati agar kita tak usah bertempur. Kalau begitu sebaiknya kalian tinggal di belakang dan menonton saja. Seharusnya mereka yang telah makan garam di Hastinapura harus berani maju bertempur. Aku hanya mengenal cinta kepada kawan dan benci kepada musuh. Aku takkan mundur. Apa guna mereka mempelajari kitab-kitab suci jika sampai di sini hanya memuji-muji musuh? Aswatama putra Durna dan kemenakan Mahaguru Kelpo tak tahan mendengar sindiran tajam Karna. Kita belum membawa pulang harta benda rampasan ke Hastinapura. Kita belum memenangkan pertempuran. Omong besarmu tidak ada gunanya. Mungkin kami bukan golongan kesatria. Mungkin kami tergolong orang yang hanya membaca-baca kitab-kitab sastra. Meski demikian, kami belum pernah menemukan ajaran yang menyatakan bahwa seorang raja dikatakan kesatria jika bisa merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu, teriak Aswatama. Dengarlah Karna, mereka yang telah bertempur mati-matian dan menaklukkan banyak kerajaan tidak pernah menyombongkan kemenangan mereka. Tapi kamu, aku belum pernah melihat hasil perbuatanmu yang pantas engkau banggakan. Api tidak ribut tetapi membakar. Matahari bersinar bukan untuk dirinya. Bumi memeluk segala yang ada di bahunya tanpa berisik. Pujian apakah yang pantas diberikan kepada kesatria yang merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu?
Keberhasilan menipu Pendawa tidak pantas dibanggakan, ibarat menangkap burung piaraan sendiri dengan perangkap yang hebat. Duryudana dan Karna, pertempuran apakah yang telah kalian menangkan melawan Pendawa? Pantaskah kalian merasa bangga karena telah mempermalukan Drupadi? Kalian hampir saja menghancurkan bangsa Kuru seperti si Pandir menebang pohon cendana karena mabuk oleh keharumannya. Melemparkan dadu untuk mendapatkan angka 4 atau 2 tidak sesulit menghadapi desing Gandewa Arjuna. Apa kalian kira Sengkuni bisa menyulap jalannya pertempuran agar kita menang? Mungkin kita semua sudah gila. Crocos Aswatama. Gembong-gembong Kurawa saling bersilat lidah, mencaci dan memaki. Bisma hanya bisa mengelus dada prihatin dan menasihati agar Duryudana mawas diri dan lebih cermat dalam bertindak. Sesepuh Hastinapura itu juga mengingatkan bahwa waktu 13 tahun yang ditetapkan sebagai masa pengasingan dan persembunyian Pendawa telah habis. Pendawa telah bebas. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk bertempur. Jika mau berdamai dengan Pendawa, sekaranglah waktunya. Apa yang engkau kehendaki? Perdamaian yang adil dan terhormat atau kehancuran bersama dalam peperangan? Pertimbangkan baik-baik dan tentukan pilihanmu, kata Bisma. Namun dasar keras kepala, doktrin kebencian terhadap Pendawa yang ditanamkan sejak kecil oleh Sengkuni agaknya sudah benar-benar mencuci otak Duryudana. Ia tak mau berdamai dan ingin segera menghabisi Pendawa. Sampyuh pun gagal dicegah. Gembong dan jaringan teroris Kurawa yang congkak dan beringah campuh untuk menghabisi Arjuna dan Uttara. Uttara tampil tergindas melajukan mobil tempurnya. Ia mengejar gerombolan Kurawa yang berusaha mempertahankan barang rampasan. Arjuna mengamuk memorak-porandakan gerombolan Kurawa hingga babak belur dan meninggalkan barang-barang rampasan. Arjuna memburu Duryudana. Bisma sigap dan mengerahkan pasukan Kurawa untuk membantu Duryudana. Arjuna terkepung dari berbagai sisi, namun bukan Arjuna kalau menyerah begitu saja. Petualangan hidup selama menjalani masa karantina membuat nalurinya untuk menaklukkan musuh makin mantap dan teruji. Diserangnya Karna dengan serangan kilat hingga tak mampu melawan, bahkan terpelanting jatuh. Kemudian Arjuna menendang dan menerjang Durna hingga terjengkang. Aswatama bergegas membantu ayahnya, namun serangannya berhasil ditangkis Arjuna, bahkan ia pun tidak berkutik akibat serangan Arjuna yang bertubi-tubi. Mahaguru Kerpa menyerang Arjuna dari belakang dibantu oleh Bisma dan Duryudana. Arjuna ingin melumpuhkan mereka satu persatu, dipusatkan serangannya kepada Duryudana hingga terbirit-birit. Namun Arjuna kewalahan ketika menghadapi Mahaguru Kerpa dan Bisma yang terus menyerangnya. Arjuna memutuskan untuk mengeluarkan cairan kimia pembius lalu membuat kedudukan musuhnya terpusat. Setelah lawan berada dalam posisi yang diinginkannya, Arjuna melemparkan senjata saktinya ke tengah-tengah pasukan Kurawa. Satu persatu gerombolan Kurawa jatuh pingsan. Dengan mudah Uttara dan Arjuna merampas jubah mereka sebagai tanda kemenangan. Belokkan arah mobil, harta benda yang dirampas teroris telah kembali kepada rakyat dan musuh sudah kita taklukkan. Wahai Tuan Uttara, pulanglah engkau dan bawalah berita kemenangan ini, kata Arjuna. Sebelum sampai ke istana, Arjuna menyimpan kembali senjata-senjatanya di tempat rahasia, membersihkan diri dan mengganti pakaiannya kembali seperti Brianolo sang guru tari. Kemudian Uttara mengirim utusan ke ibu kota Wiroto untuk menyampaikan berita kemenangan gemilang Uttara kepada Raja Wiroto. Di tempat pertempuran, Duryudana kembali ke induk pasukannya. Dilihatnya Bisma dan gembong-gembong Kurawa baru saja siuman dan jubah mereka tidak ada lagi. Kurawa takluk dan kembali ke Hastinapura. Raja Matsawati kembali ke ibu kota Wiroto dan berhasil menangani konflik dengan Raja Susarmo dan negara Trigoto. Namun ia tak sanggup menyembunyikan kecemasannya terhadap nasib putranya Uttara yang harus menumpas jaringan teroris. Ia tahu anaknya sama sekali tidak memiliki kemampuan tempur, apalagi menghadapi teroris. Kangko mencoba menghiburnya. Kekalahan Susarmo di selatan pasti sudah diketahui Kurawa. Mereka pasti gentar dan memilih mundur, tuanku, kata Kangko hati-hati. Tak lama kemudian utusan Uttara tiba dan mengabarkan berita kemenangan. Harta benda yang dirampas teroris sudah kembali ke tangan rakyat. Namun Raja Matsawati tak percaya.
Kangko terus berusaha meyakinkan bahwa berita itu memang benar. Kemenanganku melawan Susarmo tidak berarti apa-apa. Kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan putraku Uttara, kata Matswapati terharu. Putra mahkota Uttara beruntung didampingi Brihanolo yang tangkas dan tahu bagaimana mengemudikan mobil tempur, saut Kangko. Wiroto merasa tersindir dan marah. Kenapa engkau berulang-ulang menyebut nama si Banci itu padahal aku sedang bahagia karena putraku memenangkan pertempuran? Bukankah sudah sepantasnya aku memuji putraku yang gagah perkasa? Kenapa engkau justru menekankan ketangkasan si Banci sebagai sopir? Hamba tahu Brihanolo bukan orang biasa. Mobil tempur yang dikemudikannya pasti tak akan salah arah dan ia pasti pantang menyerah. Brihanolo sudah yakin akan bisa memetik kemenangan gemilang siapapun musuhnya. Jawab Kangko tenang. Matswapati tidak dapat menahan amarahnya. Ia menganggap kata-kata Kangko sebagai penghinaan terhadap anak dan dirinya sendiri. Ia murka. Dilemparkannya dadu ke wajah Kangko dan melupai pipinya hingga berdarah. Sairandri yang kebetulan lewat melihat darah di pipi Kangko. Dengan cepat disekanya wajah Kangko dengan sarinya. Darah Kangko yang jatuh ditampungnya dalam cawan emas. Melihat hal itu Matswapati semakin geram apalagi berlangsung di depan matanya. Kurang ajar. Kenapa engkau menadai darah Kangko dengan cawan emas? Teriak Matswapati. Tuanku, darah seorang sannyasin tidak boleh jatuh ke bumi. Jawab Sairandri tenang. Kalau sampai darahnya menetes ke bumi, hujan tidak akan turun di negeri ini selama beberapa tahun. Tanah akan retak kekeringan dan rakyat akan mati kelaparan. Karena itu darahnya kutampung dengan cawan emas. Aku khawatir tuanku raja belum mengenal kebesaran Kangko. Lanjutnya. Tak lama kemudian Uttara datang menghadap. Ia terkejut ketika melihat darah kering di wajah Kangko yang tiada lain adalah Yudhistira yang agung. Siapa yang telah melukai dia, Ayahanda? Uttara bertanya dengan cemas. Kenapa? Aku melempar mukanya dengan dadu karena kelancangan dan kesombongannya. Waktu aku senang dan bangga karena kemenanganmu, dia justru mengecilkan arti kemenanganmu. Setiap kali aku memuji kesaktian dan keperkasaanmu, ia justru menyebut-nyebut kemahiran si Banci Brihanolo. Aku memang telah melukainya, aku akui itu. Tapi hal ini tak usah kita bicarakan lagi. Ceritakanlah bagaimana engkau bertempur sampai menang. Jawab Matswapati balik bertanya. Ayah telah berbuat kesalahan besar. Berlututlah di hadapannya sekarang juga, Ayah. Mintalah maaf. Kalau tidak kita akan musnah dari akar sampai ke daun. Jawab Uttara sambil menangis sesenggukan. Matswapati tidak mengerti maksud anaknya. Ia hanya duduk diam kebingungan. Apalagi ketika menyaksikan Uttara berlutut di depan Yudhistira dan meminta maaf. Matswapati memeluk anaknya dengan penuh haru. Anakku, engkau benar-benar seorang ksatria. Aku tak sabar lagi menunggu ceritamu. Bagaimana engkau menaklukkan gerombolan teroris itu? Bagaimana engkau merebut kembali harta benda kita? Tanya Matswapati. Uttara tersipu. Bukan aku yang menaklukkan musuh. Bukan aku yang mengambil harta benda yang telah dirampas. Semua itu dilakukan oleh orang yang sangat sakti dan perkasa. Dia yang memukul mundur gembong-gembong teroris dan merebut kembali semua harta kita. Aku tidak berbuat apa-apa. Jawab Uttara. Kepala Matswapati serasa terhantam godam. Pusing. Di manakah orang perkasa itu sekarang? Aku harus berterima kasih kepadanya karena ia telah menolongmu dan mengusir pengacau. Akan kuberikan anakku Dewi Utari untuk dipersunting. Panggillah Utari sekarang juga. Dia telah pergi. Mungkin besok atau lusa dia akan datang kemari. Jawab Uttara. Kepala Matswapati makin pening. Kebanggaan semua atas kemenangan putranya telah membuat darah sannyasin yang tak berdosa tumpah dari kepalanya. Di atas singgasananya, penguasa Wiroto yang sangat disegani musuh-musuh besarnya itu hanya mampu meraba dadanya yang kencang berdegup.